Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintan Windani dengan NPM 34022000493 dari kelas Manajemen F Reguler. Di video kali ini saya akan mempraktikkan Net Present Value dan Internal Rate of Return. Nah, apa itu Net Present Value? Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauji. Sedangkan internal rate of return yaitu tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR atau internal rate of return. Nah, untuk unjuk kerja dan praktikum, kita menghitung net present value dan menghitung internal rate of return mesin A dan mesin B. Di sini saya sudah menyediakan kolomnya dan tinggal langsung mempraktikkan caranya. Nah, untuk yang pertama menghitung NPV yaitu cash flow-nya dicari dari yang cash flow sebelumnya. Nah, ini bisa kita blok, kita tinggal tarik aja ke bawah biar cepet. Nah, untuk mencari diskon faktornya kita menggunakan rumus 1 bagi pakai ke dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, jangan lupa dikunci pakai F4, lalu pangkat tahun. Nah, ini hasilnya bisa disederhanakan dulu. Setelah itu kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, sudah itu untuk present value kita menggunakan rumus cash inflow dikurangi dengan diskon factor. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat dan tarik juga ke bawah. Setelah itu untuk total kita klik aja di auto sum. Nah, hasilnya yaitu 47 juta. Nah, untuk mencari net present value kita cari dengan rumus total present value dikurangi dengan investment. Nah, hasilnya 19 juta. Nah, untuk mencari yang mesin B, cash inflow-nya kita tinggal cari aja sama di yang minggu kemarin. Bisa langsung kita tarik aja ke bawah biar cepat. Nah, untuk diskon factor ini sama rumusnya 1 bagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, jangan lupa dikunci, tutup kurung, pangkat tahun. Nah, seperti ini. Bisa kita tarik lagi ke bawah. Untuk present value juga sama, dari cash inflow dikurangi diskon factor. Nah, tunggu, terus sama kita tarik aja ke bawah. Setelah itu untuk total sama di auto sum. Nah, untuk mencari nilai sisa 5 tahun ke depan, untuk rumusnya 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, tutup kurung, pangkat 5 karena 5 tahun. Nah, hasilnya seperti ini yaitu 10 juta. Nah, untuk mencari net present value-nya sama dengan kurung buka total present value dikurangi dengan investment ditambah dengan yang
nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, hasilnya 18.700.000. Nah, kita bisa lihat di sini mana yang paling besar. Nah, yang paling besar ini bisa kita lihat ya, 19 juta banding dengan 18 juta, jadi lebih besar yang mesin A. Nah, selanjutnya kita menghitung internal rate of return yang kedua, yang A. Nah, di sini udah ada kolomnya, kita tinggal hitung saja. Nah, untuk mencari cash inflow sama kita dari yang tadi, terus kita tinggal tarik aja ke bawah biar cepat. Nah, untuk diskon factor masih sama, menggunakan rumus 1 banding dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga. Nah, ini jangan lupa juga dikunci sama, terus banding dengan tahun ya. Nah, pangkat tahun maksudnya. Nah, setelah itu bisa kita tarik juga untuk ke bawahnya. Nah, untuk present value-nya juga masih sama, yaitu menggunakan rumus cash inflow dikurangi dengan diskon factor. Nah, bisa tarik juga ke bawah. Nah, untuk present cash inflow-nya sama, kita tinggal pilih auto sama aja biar cepet. Nah, di sini untuk net present inflow-nya juga sama, yaitu present cash inflow dikurangi dengan investment. Nah, di sini. Untuk yang ini juga sama, bisa kita tarik aja. Nah, diskon faktornya sama, rumusnya juga 1 banding sama 1 ditambah dengan tingkat bunga. Nah, ini sebentar. 16. Nah, sama ya, masih sama, 1 sama dengan 1 dibagi dengan kurung buka 1 ditambah tingkat bunga. Jangan lupa juga tingkat bunganya dikunci memakai F4 pangkat tahun. Nah, tinggal tarik aja. Untuk present value-nya sama, cash inflow dikurangi dengan diskon factor. Sama juga memakai auto sum. Nah, untuk net present value sama ya, cash value dikurangi dengan investasi. Nah, jadi untuk menghitung ininya kan rate of return ini harus 0. Nah, nanti kita coba ubah aja tingkat bunganya ya. Misalkan di sini kita ubah dulu menjadi 25%. Nah, ini masih jauh, kita pindah ke 30 ya. Nah, ini masih jauh juga. Kita ubah lagi sampai hasilnya itu 0 ya. Misalkan kita ke 35. Nah, ini hampir mendekati ya. Nah, kita coba lagi di 38. Nah, ini hampir. Nah, kita ubah dulu, misalnya untuk nolnya itu di 38, nah ini udah 0 ya. Nah, jadi untuk IRR aktualnya ini kita bisa lihat yang di tingkat bunga yang mesin B, dan IRR estimasinya yang 15%. Nah, untuk keputusan kita bisa menggunakan rumus if. Nah, ini lebih besar dari estimate jika benar diterima, dan jika salah tidak diterima.
diterima karena IRR aktual lebih besar ya. Nah, untuk yang mesin B sama juga kita ambil dari yang cash inflow sebelumnya, langsung kita tarik aja ke bawah. Terus untuk diskon faktornya masih sama rumusnya, 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, jangan lupa juga untuk dikunci tutup kurung pangkat tahun ya. Nah, hasilnya sama, bisa kita tarik aja langsung ke bawah sebentar, bisa disederhanakan dulu. Nah, ini bisa langsung ditarik. Untuk present value-nya juga sama, memakai rumus cash inflow dikurangi dengan diskon faktor. Nah, tarik juga untuk hasilnya ya. Nah, untuk total value kita memakai rumus auto sum biar cepat ya. Nah, untuk nilai 5 tahun ke depan di sini kita menggunakan rumus 5E6 Nah, ini dikali terus kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga tutup kurung pangkat 5 ya. Nah, karena kan nilainya 5 tahun ya. Nah, hasilnya ini 10 juta. Nah, terus untuk sebentar, kita besarkan dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini untuk net present value-nya sama juga, sama dengan total present value dikurangi dengan investment. Ini kita pakai kurung dulu ya di sini. Terus ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, untuk hasilnya 25 juta ya lebih. Nah, untuk yang mesin B, untuk cash inflow-nya sama, kita tinggal ambil aja dari sini. Nah, ini bisa langsung aja tarik. Untuk rumus diskon faktor pun ini masih sama ya, sama dengan 1 dibagi dengan kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, jangan lupa juga dikunci ya, sama dikunci dulu. Terus pangkat tahun ya, tahun. Nah, ini bisa langsung kita tarik aja biar cepet ya. Nah, untuk present value juga ini dengan rumus cash inflow dikurangi dengan diskon faktor. Tinggal ditarik aja ke bawah. Untuk total juga pakai auto sum ya. Auto sum untuk nilai 5 tahun ke depannya sama juga 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga tutup kurung pangkat 5. Nah, untuk total ini 10 juta ya, sama. Nah, untuk net present value ya sama ini juga. Jadi dari total present value dikurangi dengan investment ditambah dengan nilai 5 tahun ke depan. Nah, dikarenakan internal return value ini harus 0, jadi tingkat bunganya kita ini tinggal ubah saja, misalkan dengan 20% ya, kita ubah dulu. Nah, ini kan masih jauh ya, kita cari aja sampai yang mendekati.
kita ubah saja misalnya di 35,15 ya. Nah, 32,15 sebentar. Salah. Nah, di sini hasilnya kan mendekati. Nah, kita bisa langsung aja ke deskripsi ya. Nah, jadi untuk tingkat bunganya kita ambil aja. Nah, untuk keputusan sama juga kita menggunakan if, yaitu IRR aktual misalnya lebih besar dari IRR estimate ya. Jika benar diterima, dan ini jika salah tidak diterima. Nah, hasilnya diterima karena benar IRR lebih besar dari IRR estimate ya. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini ya perbandingannya dengan yang mesin A dengan NVV juga. Nah, mungkin sekian penjelasan di video kali ini.